Halo sahabat Indonesia, kembali bertemu dengan saya Edi Samuhan, Agen Asuransi Syariah Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman tentang apa itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kondisi kritis. Karena di pandangan masyarakat umum, ketiga jenis asuransi ini adalah sama, padahal tidak. Maka dengan kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat kepada teman-teman untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Semoga bermanfaat atas video ini ya teman-teman. Oke, kita singkat saja. Mari kita simak untuk video penjelasannya. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang tiga jenis asuransi, di mana tiga jenis asuransi ini dipandang oleh masyarakat umum itu adalah sama, padahal tidak. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara detail namun singkat ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai dari asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang mencakup tentang biaya-biaya yang timbul karena tindakan rawat inap, ya, tindakan rawat inap atau rawat jalan, ya. Jadi misal teman-teman mengalami kondisi sakit seperti entah diare atau mungkin kecelakaan sehingga dibutuhkan rawat inap dan rawat jalan, maka yang menanggung itu adalah asuransi kesehatan, ya. Biaya-biaya yang timbul ya setelah tagihan rumah sakit itu tercetak, itu yang membayarkan adalah asuransi kesehatan, ya. Nah, karena asuransi kesehatan adalah fokusnya terhadap biaya-biaya yang timbul akibat tindakan medis yang diberikan kepada teman-teman selama dirawat inap atau rawat jalan. Oke, itu asuransi kesehatan. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan uang pertanggungan atau santunan kepada penerima manfaat, dalam hal ini adalah keluarga. Jika teman-teman berstatus kepala keluarga, maka akan diberikan kepada istri dan anak ya sebagai penerima manfaat. Jika teman-teman masih berstatus lajang atau single, itu uang pertanggungan atau santunan akan diberikan kepada keluarga, yaitu orang tua ataupun orang yang teman-teman masukkan seperti abang atau kakak atau adik ya. Nah, itu adalah asuransi jiwa. Nah, jadi asuransi jiwa ini tidak bisa dilakukan klaim untuk asuransi kesehatan karena ini adalah dua jenis asuransi yang berbeda. Oke. Yang ketiga adalah asuransi kondisi kritis. Nah, asuransi kondisi kritis ini adalah asuransi yang memberikan uang pertanggungan ataupun uang santunan kepada peserta asuransi apabila peserta tersebut sudah terdiagnosa oleh dokter ya positif mengalami kondisi kritis atau penyakit kritis. Misal Bapak A mengalami tumor atau serangan jantung sehingga Bapak A tersebut harus menjalani operasi untuk kondisi tersebut. Nah, jadi atas kondisi tersebut kita bisa melakukan klaim, di mana sistemnya adalah si bapak melakukan klaim dan akan mendapatkan uang pertanggungan atau uang santunan itu secara cash ya, baik itu tunai atau dikirimkan melalui rekening untuk manfaatnya tersebut. Nah, tentu dengan adanya asuransi kondisi kritis ini cukup membantu ya pasca operasi ya, karena kenapa? Biasanya jika kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu membutuhkan waktu teman-teman ya, membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, ketika kita istirahat tersebut tentu kan membutuhkan biaya-biaya lebih atau biaya-biaya tidak terduga seperti transportasi untuk kontrol ataupun membeli obat-obat penunjang kesehatan agar cepat sembuh, ataupun mungkin misalnya dengan kondisi seperti itu teman-teman sudah tidak dipekerjakan lagi oleh perusahaan, maka dengan uang pertanggungan atau uang santunan dari asuransi kondisi kritis itu dapat teman-teman gunakan untuk tetap melanjutin hidup teman-teman ya, atau untuk membuka usaha pasca tidak bekerja lagi. Nah, jadi semua itu berkaitan dan semua itu bagus. Saya secara pribadi juga menyarankan kepada teman-teman untuk
memiliki ketiga jenis asuransi ini. Mengapa? Karena ketika seseorang mengalami kondisi kritis ya, yang harus melakukan proses operasi besar, dia akan tertanggung untuk biaya-biaya daripada tindakan tersebut itu melalui asuransi kesehatan, sehingga teman-teman tidak perlu pusing mikirkan, aduh bagaimana ya saya harus menyiapkan dana yang besar untuk menjalani operasi ini. Itu tidak perlu teman-teman pikirkan karena sudah ditanggung oleh asuransi kesehatan. Yang kedua adalah atas peristiwa tersebut atau kondisi tersebut, tentu teman-teman kan membutuhkan biaya yang besar nih untuk masa penyembuhan ataupun hal lainnya ya. Nah, jadi teman-teman dapat melakukan klaim dengan asuransi kondisi kritis ya, pelengkap daripada asuransi kesehatan. Ya tentu dengan uang pertanggungan tersebut teman-teman kan bisa banyak hal yang teman-teman dapat lakukan ya, tentu dengan hal yang positif tentunya ya. Nah, terus jika terjadi risiko meninggal terhadap teman-teman, juga keluarga yang teman-teman tinggalkan seperti anak dan istri itu juga akan mendapatkan uang pertanggungan, di mana uang pertanggungan ini juga banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak dan istri teman-teman ya, karena ketika teman-teman meninggal otomatis perusahaan juga tidak akan menggaji atau mentransfer gaji kepada teman-teman lagi ya, karena teman-teman sudah tidak memberikan kontribusi kepada mereka. Nah, sementara untuk biaya hidup anak dan istri terus berjalan, bahkan semakin meningkat. Makanya dibutuhkan yang namanya asuransi jiwa ya. Jadi itulah 3 hal asuransi yang secara pribadi saya menyarankan teman-teman miliki, dan ini adalah jenis asuransi yang berbeda ya, bukan sama. Jadi kalau teman-teman nih, maaf nih, jika teman-teman seorang pekerja di sebuah perusahaan, itu pada umumnya mereka hanya memberikan asuransi kesehatan, dan untuk jaminan hari tua namanya JHT ya, kurang lebih ya. Nah, itu juga bagus, tetapi itu masih belum lengkap. Karena apa? Karena teman-teman tidak memiliki asuransi kondisi kritis. Kalaupun ada, itu biasanya asuransi kondisi kritisnya dengan uang pertanggungan yang kecil. Sementara seperti yang kita ketahui, asuransi kondisi kritis itu selalu membutuhkan dana yang besar ya. Kita tidak menginginkan, tetapi dengan dana yang besar tentunya sangat bermanfaat ya. 2 juta dengan 1 miliar tentu berbeda ya, untuk masalah kebaikannya dan hal apa yang bisa teman-teman lakukan. Jadi itu aja yang dapat saya jelaskan. Nah, untuk informasi lebih lengkap teman-teman boleh menghubungi saya ke nomor yang tertera nanti di video, atau teman-teman bisa klik di link deskripsi ya yang ada di video ini nanti juga. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika memang video ini bermanfaat, mohon untuk di like dan share. Semoga video ini dapat dilihat dengan teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat, sehingga mereka pun tahu perbedaan daripada asuransi itu. Oke, itu aja dari saya, Edi Samuan, agen asuransi syariah. Selamat pagi.